Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pembelajaran jarak jauh, pelajaran matematika, operasi hitung campuran, perkalian dan pembagian pecahan untuk SD kelas 6 ya. Oke, perhatikan baik-baik apa yang akan Bapak sampaikan hari ini. Langkah penyelesaian untuk perkalian dan pembagian pecahan. Yang pertama adalah semua bentuk pecahan pada soal diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Kemudian berikutnya lakukan penyelesaian sesuai dengan aturan operasi hitung matematika. Artinya dalam materi ini dahulukan operasi hitung yang ada di dalam kurung, kemudian kerjakan urut dari posisi yang paling kiri. Kemudian yang terakhir adalah sederhanakan pecahan tersebut dengan FBB. Oke ya, ini ada perbedaan dengan kemarin yang materi penjumlahan dan pengurangan. Perhatikan baik-baik bedanya ya. Oke. Yang pertama, soal pembahasan latihan 8. Silakan boleh disimak ya, dicatat yang pentingnya. Pertama, 45% dibagi 0,25 dikali 2 1/4 sama dengan titik-titik-titik. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah tentunya mengubah semua bentuk pecahan yang ada di soal itu menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Perhatikan baik-baik, 45% kita ubah menjadi 45/100. Ingat-ingat kalau persen itu adalah per 100. Tanda baginya tetap ya. Sekarang kita menuju ke 0,25. Nah, ini adalah bentuk pecahan desimal. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Tentunya dilihat ada berapa angka kah di belakang angka nolnya atau komanya. Ada berapa angka di belakang komanya? Ada 2 angka. Berarti itu per 100 juga. Angka 25-nya ditaruh di atasnya sebagai pembilang. Jadi hasilnya seperti ini. 25/100 dikali. Sekarang muncul pecahan campuran. Kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa tentunya dengan cara samping kali bawah ditambah atas. Untuk pembilangnya penyebutnya tetap per 4. Berarti kan gitu. 2 kali 4 artinya 8 ditambah dengan 1, 9. Maka hasil mengubahnya menjadi 9/4 gitu ya. Angka 9-nya tadi disampaikan samping kali bawah tambah atas ya. Gitu ya. Kemudian angka yang bawahnya atau penyebutnya tetap mengikuti angka yang ada di soal gitu. Oke, selanjutnya. Nah, 45/100 karena ini tandanya bagi, kita ubah menjadi tanda kali. Kalau diubah menjadi tanda kali, maka bentuk pecahan setelahnya tanda baginya itu berubah atau dibalik angkanya gitu ya. Yang 100-nya tadi semulanya di bawah maka jadi di atas. Seperti ini jadinya. 100/25 padahal tadinya 25/100 gitu ya. Gitu. Jadi kalau tanda baginya diubah menjadi kali, maka pecahan atau angka setelah tanda bagi itu berubah posisi, berubah tempat. Yang tadinya jadi penyebut pembilang, jadi pembilang penyebut dan seterusnya. Gitu ya. Dikali 9/4 ini tetap karena tidak ada perubahan operasi hitungnya ya, kecuali yang tadi yang awal gitu ya, yang dari bagi jadi kali gitu. Oke, setelah seperti ini semuanya sudah bentuknya kali, sudah bentuknya pecahan semua, maka perhatikan baik-baik, ada yang bisa langsung kita coret. Coret ini artinya adalah angka yang bagian atas atau penyebut pembilang ya, maaf, pembilang itu sama dengan angka penyebutnya atau bisa disederhanakan dengan angka penyebutnya. Contohnya ini, perhatikan. 100 yang ini dicoret dengan 100 yang ini, atau angka yang ada di atas dan di bawah kebetulan sama angkanya bisa kita coret dengan syarat semuanya bentuknya pecahan dan sudah operasinya perkalian semua gitu ya gitu. Oke, ini kita coret ya, jadi hasilnya seperti ini. 45/25 dari mana? Dari 100-nya yang sudah dicoret itu tinggal ditulis ulang aja, 45-nya ditulis sebagai pembilang, kemudian 25-nya sebagai penyebut, dikali dengan 9/4-nya tetap gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau sudah ada perkalian seperti ini, dua pecahan biasa dikalikan, artinya atas dikali dengan atas, bawah dikali dengan bawah. 45 dikali dengan 9 hasilnya adalah 405. 25 dikali 4 hasilnya adalah 100. Maka hasilnya adalah ini.
405/100. Kemudian perhatikan baik-baik, pecahan ini sudah selesai hasilnya sebenarnya, tapi belum sempurna. Dikarenakan apa? Pembilangnya, angkanya masih lebih besar dari penyebutnya. Oleh karena itu kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran kembali. Dengan cara apa? 400 dibagi dengan 100. Hasilnya berapa? 400 bagi 100. Tentunya adalah 4. Angka 5-nya ditulis di atas, per 100-nya tetap kita tulis ulang. Seperti itu. Hanya angka 4 ditaruh di depan karena 400 bagi 100 hasilnya adalah 4, gitu ya. Sampai sini sudah selesai belum? Belum. Ternyata bentuk pecahannya belum sederhana. Maka kita sederhanakan terlebih dahulu pecahannya. Yang mana yang disederhanakan? Tentunya angka 5 dan angka 100. Kita cari FPB dari 5 dan 100. Sudah ketemu belum? FPB-nya berapa? Ya, FPB-nya adalah 5. Jadi 4-nya tetap, 5 bagi 5 hasilnya adalah 1, 100 bagi 5 adalah 20. Jadi hasil akhirnya seperti ini, 4, 1/20. 1 itu dihasilkan dari, tadi FPB-nya kita sepakati 5. Maka 5 bagi 5 adalah 1, 100 bagi 5 adalah 20. Nah, ini baru hasil akhir dari soal yang nomor 1, gitu ya. 4, 1/20. Nah, bagaimana? Mudah-mudahan semuanya bisa ikuti ya apa yang Bapak sampaikan hari ini. Oke, kita masuk ke contoh soal yang berikutnya ya. Nomor 2. Perhatikan, 1/4/5 dikali buka kurung 0,4 dibagi 1/4 sama dengan titik-titik-titik. Seperti yang Bapak sampaikan di awal, bahwasanya kita ubah terlebih dahulu semua bentuk pecahannya menjadi pecahan biasa. Oke, 1/4/5 kita ubah menjadi 1 kali 5 tambah 4. 1 kali 5 itu 5 tambah 4, 9. Maka 9/5 dikali, gitu ya, sama aja. Nah, 0,4 kita ubah menjadi pecahan biasa. Ada berapa angka di belakang komanya? Ada 1, maka per 10. 4/10 dibagi 1/4-nya tetap karena sudah bentuk pecahan biasa. Oke ya, sampai sini mudah-mudahan bisa nih, ngerti nih. Kok bisa berubah seperti ini ya? Kemarin-kemarin kan pernah disampaikan terkait dengan bagaimana cara mengubah berbagai bentuk pecahan ya. Oke, ini sudah sampai sini. Kemudian karena ini ada 2 operasi hitung, ada perkalian dan pembagian, tapi yang pembagiannya itu ada dalam tanda kurung, maka kita ubah terlebih dahulu yang operasi pembagiannya. Yang ini, yang perkalian yang di depan ini kita tulis ulang. Kemudian 4/5-nya kita tulis, kemudian dirubah menjadi kali. Nah, 1/4-nya berubah menjadi 4/1. Kenapa menjadi 4/1? Karena tanda bagi atau operasi pembagian yang ada di atasnya berubah menjadi perkalian, gitu ya. Karena diubah operasi hitungnya sehingga berbaliklah posisinya, gitu ya. Posisinya tukeran, ya, yang setelahnya tanda bagi itu. Tuh. Oke, sampai sini. Kemudian kita hitung yang ada dalam kurung terlebih dahulu. Yang di luar tanda kurung kita tulis ulang, gitu ya. Ingat, kalau perkalian 2 pecahan maka atas kali atas, bawah kali bawah. 4 kali 4 berarti berapa hasilnya? 16. 10 kali 1 adalah 10. 16/10. Oke, seperti ini. Nah, ini juga tinggal kita hitung. Atas kali atas, bawah kali bawah. 9 kali 16 hasilnya 144. 5 kali 10 hasilnya adalah 50. Nah, ini sudah hasil akhir, tapi ini belum sempurna dikarenakan pembilangnya, angkanya lebih besar dari penyebutnya. Sehingga kita sederhanakan dengan cara membuat pecahan campuran kembali. 100 bagi 50 hasilnya 2, tinggal 44/50-nya kita tulis ulang. Seperti itu ya. 2 itu dari mana Pak? Dari 100 dibagi 50. 144 itu 100-nya kita ambil, 100 dibagi 50 hasilnya 2, gitu ya. Seperti itu, 44/50-nya tetap, gitu ya. Kemudian ini sudah selesai belum? Belum, karena belum disederhanakan. 44 dan 50 kita cari penyederhanaannya atau dengan cara FPB. Didapati FPB-nya adalah 2. Jadi 44 dibagi 2 hasilnya 22.
50 bagi 2 hasilnya 25. Nah, hasil akhirnya adalah 22 per 25. Ini hasil akhir dari contoh soal yang 2. Silakan dipahami, dipelajari dengan baik apa yang disampaikan. Oke, kita masuk ke soal yang berikutnya. Soal pembahasan latihan 8 yang nomor 3 tentunya ya. Oke, perhatikan. 75% dibagi buka kurung 0,5 dikali 1/5 tutup kurung sama dengan titik. Seperti yang tadi disampaikan bahwasanya kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Oke ya. 75% kita ubah menjadi pecahan biasa, tentunya persen itu adalah per 100 sehingga 75 per 100 gitu ya, dibagi buka kurung 0,5 itu desimalnya ada berapa angka di belakang komanya? 1, maka per 10, 5 per 10 dikali dengan 1/5 itu tetap gitu ya, karena sudah bentuk pecahan biasa. Seperti ini nih hasilnya nih. Oke ya, kita mengubah soalnya menjadi seperti ini, seperti yang sebelah kanan kita ya. Kemudian apa lagi yang kita lakukan? Oke, karena ada tanda kurung, maka kita dahulukan operasi hitung yang ada dalam tanda kurung terlebih dahulu. Kebetulan ada angka yang sama, yaitu angka 5 di pembilang dan penyebutnya, maka kita coret gitu ya. Oke, sehingga dihasilkanlah seperti ini. 75 per 100 dibagi. Nah, ini hasilnya adalah 1/10 karena 5-nya sudah dicoret gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian karena ini bentuknya pembagian, kita ubah menjadi perkalian. 75 per 100 dikali. Diingat-ingat, angka setelah pembagian tersebut harus berubah posisi. Yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah. Jadi 10/1. Nah, seperti ini. Kemudian perhatikan baik-baik, ada angka 0 yang perlu kita coret. Perhatikan, satu angka 0 yang di atas, tentunya satu juga harus di bawah yang dicoret, satu saja angka 0-nya. Sehingga tersisa 75 per 10. 75 dikali 1 75, 10 kali 1 hasilnya 10. Seperti itu ya. Oke, ini sudah hasil akhir nih, 75 per 10. Namun belum sempurna, dikarenakan apa? Pembilangnya, angkanya masih lebih besar daripada penyebutnya, sehingga kita harus ubah menjadi pecahan campuran terlebih dahulu. 70 bagi 10 berapakah hasilnya? 7, maka 75 per 10 gitu ya. Ingat ya, angka 7-nya dari mana? Dari 70 dibagi 10 hasilnya 7. 5-nya tinggal kita tulis ulang per 10 seperti itu. Oke ya. Ini sudah selesai belum? Belum, karena angka 5 dan 10-nya belum sederhana. Maka kita sederhanakan pecahannya terlebih dahulu dengan cara FPB. 5 dan 10, FPB-nya berapa? Angka 5 dan 10 tentunya 5. Jadi hasilnya adalah 71 per 2. Satunya dari mana? 5 bagi 5. Tadi kan FPB-nya 5. Maka 5 dibagi 5 hasilnya 1. 10 bagi 5 hasilnya 2. Jadi 71 per 2. Nah, itulah hasil akhir dari pembahasan soal yang nomor 3. Oke ya. Jadi nanti butuh ketelitian dan kehati-hatian dalam mengerjakan soal-soalnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang keempat, yang menurut Bapak sih ini lebih sulit dari yang sebelumnya ya. Oke, kita lihat saja. 2/5 dibagi 2,2 dikali buka kurung 1/3/4 dibagi 50% tutup kurung sama dengan titik. Nah, seperti biasa, yang kita ubah adalah semua bentuk pecahan yang ada di soal tersebut diubah menjadi pecahan biasa. 4/2/5 kita ubah. Ingat, pembilangnya adalah dihasilkan dari samping kali bawah tambah atas. 4 kali 5 20 tambah 2 22, berarti 22/5 dibagi
2,2 itu pecahan desimal. Ada berapa angka di belakang komanya? Ada 1, maka per 10. 22 per 10 gitu ya, dikali. Nah perhatikan, ini sama pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 1 kali 4, 4 tambah 3, 7. 7 per 4 dibagi 50%. Persen itu adalah per 100, 50 per 100. Jadi 7 per 4 dibagi 50 per 100 gitu ya. Itu adalah hasil mengubah semua soalnya menjadi bentuk pecahan biasa. Oke, selanjutnya perhatikan baik-baik, yang ada di dalam kurung itu masih bentuk pembagian, maka kita ubah menjadi perkalian. Seperti ini hasilnya. Ya. Sama dengan 22 per 5 dikali. Nah, yang di luarnya juga kita ubah dulu menjadi kali. Karena diubah menjadi kali, maka ini harus berpindah posisi. Jadi 10 per 22 dikali. Nah yang ini 7 per 4-nya tetap dikali 100 per 50. Karena pembagian atau tadinya 50 per 100-nya itu ada di belakang pembagian, maka diubah menjadi 100 per 50. Seperti itu. Karena pembagiannya diubah menjadi perkalian. Oke ya. Selanjutnya, mana dulu yang kita kerjakan? Tentunya yang ini dulu nih. 100 dibagi dengan 50. Berapa ya 100 bagi 50? Hasilnya adalah 2. Nah gitu ya. Jadi oke, karena 100 dibagi 50 hasilnya adalah 2, maka yang dalam kurung itu kita dapati hasilnya 7 per 4 dikali dengan 2. Seperti itu ya. Oke. Sama dengan dulu, yang di luar tanda kurung kita tulis ulang. Betul ya, karena kita akan mengerjakan yang ada dalam tanda kurung terlebih dahulu. 7 kali 2, 14 per 4. Nah gitu ya. Karena 7 kali 2 hasilnya 14, per 4-nya tetap gitu, ngikut aja seperti itu ya. Oke, setelah itu sudah semuanya bentuknya perkalian dan semuanya bentuknya pecahan biasa, maka kita coret terlebih dahulu angka yang sama. Kebetulan ada angka 22 dan 22. Ingat, yang bisa dicoret itu adalah angka yang di atas dengan yang di bawahnya, gitu ya. Kalau angkanya itu ada di pembilang dan penyebut, nah itu baru boleh dicoret. Tapi kalau ada di atas semua walaupun angkanya sama tidak boleh dicoret, gitu ya. Oke, seperti itu. Oke. Ini hasilnya jadi 10 per 5 dikali dengan 14 per 4. Kita hitung 10 kali 14 hasilnya 140. 5 kali 4 hasilnya 20. Ingat ya, kalau perkalian 2 pecahan, atas kali atas, bawah kali bawah. 10 kali 14 140, 5 kali 4 20. Nah ini dicoret lagi nih angka nolnya. 0 yang di atas, 0 yang di bawah. Ingat, angka 0 yang boleh dicoret itu adalah angka 0 yang ada di belakang, jangan di tengah-tengah. Contohnya 104 itu nggak bisa dicoret nolnya gitu ya. Oke, ini karena 140 dan 20, nah maka boleh dicoret angka nolnya. Tinggal 14 dibagi dengan 2, berapa hasilnya? Sama dengan 7. Nah ini adalah hasil akhir dari pembahasan soal yang nomor 4. Bagaimana anak-anakku semua? Cukup rumit ya, tapi tidak apa-apa. Sedikit demi sedikit silakan dipahami, diperhatikan dengan baik. Apa-apa saja yang Bapak sampaikan di sini silakan diingat-ingat gitu ya cara-caranya. Oke ya, gitu. Kita masuk ke soal pembahasan yang terakhir, tentunya yang nomor 5 ya. Perhatikan apakah soalnya. 2,8 dibagi buka kurung 20% dikali 1 per 4 ditutup kurung dibagi 0,5 sama dengan titik. Maka seperti yang Bapak sampaikan yang sudah-sudah adalah kita ubah terlebih dahulu bentuknya menjadi pecahan biasa semua. 2,8 maka ini adalah pecahan desimal, kita ubah menjadi pecahan biasa karena ada satu angka di belakang komanya jadi per 10. 28 per 10 dibagi 20% artinya 20 per 100. 1 per 4 artinya 1 kali 4 tambah 1 5 per 4 berarti 20 per 100 dikali 5 per 4 gitu ya. Dibagi
5/10. Karena ada satu angka di belakang koma maka per 10. 5-nya tulis di atas. Gitu ya. Oke. Nah, sudah sampai sini nih. Nah, perhatikan baik-baik, ada pembagian, ada perkalian, ada pembagian, tapi ada perkalian yang di dalam tanda kurung. Maka kita selesaikan yang ada dalam tanda kurung terlebih dahulu. Karena bentuknya perkalian, maka atas kali atas, bawah kali bawah. Berapa hasilnya? Oke, kita tulis 28/10 dibagi 100/400 ya. 20 kali 5 itu 100. 100 kali 4 itu 400 dibagi 5/10. Nah, karena ini bentuknya pembagian semua, kita ubah menjadi perkalian dengan syarat angka yang berada setelah tanda pembagian atau operasi hitung pembagian maka bertukar posisinya. Gitu ya. 28/10 dikali. Karena ini jadi kali, maka ini harus jadi 400/100. Dikali lagi. Karena tadinya 5/10, maka karena ini diubah menjadi kali, maka 10/5. Oke, perhatikan baik-baik. Kalau sudah semuanya bentuknya pecahan, kemudian perkalian seperti ini, bolehlah kita coret. Mana yang harus kita coret? Tentunya 0,2. Nah, 0 yang 2 ini kita coret. Tinggal 4/1. Kemudian mana lagi yang kita coret? Angka 10. 10 yang di sini dengan 10 yang di bawah sini. Gitu ya. Oke, tersisalah 28 dikali 4 berapa hasilnya? 112 per 5. 1 kali 1 kali 5 5 gitu ya. Jadi 112 per 5. Kemudian ini sudah hasil akhir belum? Belum, karena pembilangnya angkanya masih lebih besar daripada penyebutnya. Maka kita sederhanakan. 110 dibagi 5 itu hasilnya adalah 22. Nah, tinggal 2/5. Nah, ini adalah hasil akhir dari jawaban soal pembahasan nomor 5. Hasil akhirnya adalah 22 2/5. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana? Mudah-mudahan bisa ya diikuti oleh semuanya dan bisa paham dengan apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan berkenan untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan pernah lelah untuk belajar, karena penyesalan nantinya munculnya di akhir. Kalau kalian tidak bisa, kalian akan menyesalnya di akhir ya. Tapi yang pasti harus berusaha dulu semampu kita, sekuat kita untuk saat ini agar kita bisa paham dengan materi yang disampaikan hari ini. Oke ya, mudah-mudahan berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.